Tidak ada tempat yang lebih indah selain diam di dalam hadirat-Mu. Betapa beruntungnya kami diperkenankan oleh-Mu ya Bapa, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati segala berkat yang Kau sediakan hari lepas hari ya Bapa. Betapa kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami membuka hati kami, nasihati setiap kami. Menyatakan Tuhan isi hati-Mu kepada setiap kami, sehingga kami semakin menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, bisa dilewati. Ya. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ya. Tapi kenyataannya ada loh orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dan orang-orang tersebut tidak sadar dirinya berada dalam bayang-bayang kutuk. Kenapa Yudas begitu bodoh mengkhianati Yesus sampai menjual Yesus dengan 30 keping perak? Ada yang tahu? Sama-sama loh tiap hari. Melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani, melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dilayani. Bersama-sama makan bareng, mungkin tidur juga bareng, ya kan? Ngumpul terus tiap hari. Tapi bisa-bisanya Yudas melakukan kebodohan. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Ada yang tahu kenapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana. Yudas lebih memilih harta dunia daripada kerajaan surga. Yudas mencintai uang. Alkitab mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya di dalam kita lihat ya, Yohanes 12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Saya minta WL bantu baca ya. Oke, boleh gantian karena WL-nya ada 2 hari ini ya. Oke, Yohanes pasal 12 ayat 5 dan 6. Mic-nya mati ya? Bisa? Yohanes pasal 12 ayat 5 dan 6. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Yudas gak suka lihat orang boros buat Tuhan. Yudas terganggu kalau lihat orang boros buat Tuhan. Minyak narwastu itu minyak yang sangat mahal, wewangian yang sangat mahal. Dia protes. Bukan karena dia punya perhatian ke orang-orang miskin sebenarnya. Dikatakan tadi dia biasa mencuri. Boro-boro memberi, boro-boro boros buat Tuhan. Dia malah mencuri. Lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7.
Ayat yang ketujuh, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Oke, sebentar ya. Nah, tadi ayat 12, ayat 5 dan 6 tadi dikatakan, dia protes, ngapain sih minyak narwastu yang mahal ini diboroskan. Dia terganggu. Saya katakan tadi, boro-boro dia memberi. Boro-boro dia ikut boros. Dia saat itu sebagai bendahara. Dia pegang keuangan dalam pelayanan Tuhan. Ya. Jelas sekali di sini Yudas tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia biasa mencintai dunia. Dia lebih menikmati harta dunia. Sekarang kita lihat lagi Matius 27 ayat 3 sampai 5. Tiap hari Yudas bergumul, berkecimpung, hidupnya hari-hari ketemu dengan uang, dan pikirannya hanya uang. Ya, sampai akhirnya dia ingin menjual Yesus seharga 30 keping perak. Lihat, Matius 27 ayat 3 sampai 5, boleh dibacakan lagi? Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Lihat, Yudas akhirnya menyesal dan ingin mengembalikan 30 keping perak sambil berkata, "Aku telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Dia tahu Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi dia tetap berkhianat. Dari porsi kecil sampai porsi besar, orang-orang yang seperti ini satu kali nanti akan berkhianat kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita nggak bisa mencintai Tuhan tapi sibuk menikmati dunia. Pilih Tuhan 100% atau nggak usah sama sekali. Hari ini mungkin Tuhan membiarkan setiap kita dalam kebingungan memilih yang mana. Apakah aku harus mencintai Tuhan all out atau aku masih boleh menikmati dunia? Ingat, satu kali Tuhan akan membiarkan kita terhilang selamanya kalau kita tidak serius memilih Tuhan. Bertahun-tahun ya, kalau kita hitung dari masa pelayanan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun mereka bersama-sama. Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Yudas, tapi Yudas memilih yang salah. Pada perjamuan akhir, perjamuan makan terakhir atau Last Supper ya, merupakan waktu kritisnya Yudas. Waktu kritisnya Yudas. Kalau saat itu dia bertobat, dia sadar ditegur Tuhan, mungkin sejarah hidup Yudas berbeda. Kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 29. Yohanes 13 ayat 21 sampai 29. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya.
Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Oke, kan tadi saya bilang perjamuan akhir ini waktu kritis buat Yudas. Bacanya jangan kayak baca koran, ya. Biar kita masuk di dalam suasana seperti itu, ya. Saya bacain deh, ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu. Siapa yang dimaksudnya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera." Kalau pada waktu Yesus berkata, "Ada satu di antara kalian akan mengkhianati aku," harusnya waktu itu ucapan Yesus menjadi palu godam yang menghantam jantung Yudas. Dar, kok Tuhan tahu ya? Mestinya saat itu juga dia berlutut mohon pengampunan. "Tuhan, ampuni aku, akulah orangnya." Tapi lihat, Yudas diam. Dia tetap berkeras dengan tekadnya memilih dunia. Sementara murid-murid lain kasak-kusik, "Siapa sih? Aku bukan sih. Aku bukan ya." Jelas banget Tuhan nunjukin siapa orangnya. Kepada siapa roti itu diberikan. Jelas banget. Tapi murid-muridnya nggak ngeh. Bisa-bisanya murid-muridnya nggak sadar. Masa sih Yudas? Kenapa bisa begitu? Yudas jago manipulasi. Yudas jago berakting. Jadi murid yang baik, murid yang setia kepada Tuhan. Bahkan sampai menit detik terakhir teman-temannya nggak percaya apa yang dikatakan Tuhan. Sampai Tuhan udah tunjukin nih roti ini mau dikasihin ke siapa. Itu dia orangnya. Teman-temannya nggak percaya. Ngeri ya. Bahkan ingat, waktu Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada pengawal-pengawal Romawi, dia bilang tandanya adalah orang yang aku cium. Nah itu dia, kemesraan palsu. Yudas cium Yesus, seolah-olah dia murid yang baik, murid yang setia, yang mengasihi Tuhan. Ya kan? Coba lihat di dalam Lukas 22 ayat 47 dan 48. Di situ tuh dramanya, ya.
Lukas 22 ayat 47 dan 48. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ada di antara kita mungkin saat ini yang merasakan palu godam, Tuhan menegur kita. Adakah di antara kalian yang akan mengkhianati aku? Hati-hati. Tuhan tahu kemesraan palsu akan berakhir pada sebuah pengkhianatan. Hati-hati, apakah saat ini kita sedang dalam bahaya, sedang dalam masa kritis seperti yang dialami Yudas. Jadi kalau saat ini Tuhan bertanya, apakah ada di antara kita yang akan mengkhianati Tuhan? Yuk, coba sekarang tengok kanan kirinya, tanya, aku bukan ya? Kali ada yang suaminya nanya sama istrinya, aku bukan ya mah? Terus istrinya bilang, enggak lah pak, enggak mungkin. Enggak salah lagi. Giran istrinya nanya sama suaminya, aku bukan ya pak? Jangan-jangan iya mah. Wah ya. Paling jago sih emang kita ya kalau nilai orang ya. Tapi kalau diri sendiri kayaknya aku gak mungkin mengkhianati Tuhan. Modelnya kayak Petrus, gak mungkin Tuhan aku meninggalkan engkau. Jangankan di penjara, mati pun aku rela, kata Petrus. Ya, hati-hati, jangan takabur ya. Kalau Yesus ada di sini dan berkata di antara kita nih semua yang hadir, bahwa ada di antara kita yang akan mengkhianati Tuhan. Kira-kira benar gak ya? Ada gak ya? Kira-kira benar gak ucapan Tuhan itu? Ada masa-masa Tuhan membiarkan kita untuk memilih dan mengambil keputusan. Mencintai Tuhan 100% atau tidak sama sekali. Dan celakanya ada banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya ada dalam ambang bahaya seperti Yudas. Yudas merasa hari-harinya aman-aman aja tuh. Nyuri uang, nilep uang, ya kan? Markup mungkin. Dia rasa aman-aman baik. Ya. Karena Tuhan enggak menghardik, Tuhan enggak menegur. Heran ya, kalau Petrus itu dihardik Tuhan. Petrus diperingatkan Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 38. Kita lihat, Yohanes 13 ayat 38. Kita lihat dulu dari 36 ya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Ya. Petrus sudah diperingatkan oleh Tuhan, sudah dihardik oleh Tuhan. Kamu bakal nyangkal aku loh Petrus. Ya. Di Lukas 22 juga, coba kita lihat lagi ya, balik lagi. Lukas 22. Ayat 31 dan 32 tadi. Simon, Simon, lihat,
iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Lihat, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, jika engkau sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kok beda ya perlakuan Tuhan terhadap Yudas, dan berbeda juga perlakuan Tuhan terhadap Petrus. Kenapa? Karena Yudas tidak mengasihi Tuhan, tidak terbiasa mengasihi Tuhan. Yudas mencintai dunia, dia lebih cinta uang daripada Tuhan. Begitu lihat orang yang boros padahal bukan modalnya dia, orang loh yang boros, dia protes. Gak suka lihat orang boros buat Tuhan. Kenapa? Karena dia gak mengasihi Tuhan. Tapi Petrus, dia bilang jangankan masuk penjara, mati pun aku rela. Nyawaku berikan kepadamu Tuhan. Tapi kenyataannya Petrus juga menyangkal Tuhan. Lihat perbedaan orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ya. Petrus mengasihi Tuhan, dia membela Tuhan walaupun cara pembelaannya salah. Ada niat, ada tekad dari Petrus untuk mengasihi Tuhan. Dan niat tekad itu tidak datang tiba-tiba. Dicatat di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 35. Markus 14 ayat 27 sampai 31 yang tadi saya katakan. Pokoknya aku bela Tuhan deh, kemanapun Tuhan pergi aku mau ikut. Apapun aku terjang. Salah satu tindakannya waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, dia ambil golok dari pinggangnya dan dia tebas telinganya Maltus. Dia bela Tuhan, dia tunjukkan dia mencintai Tuhan. Yudas enggak. Petrus itu serius dengan Tuhan, makanya Tuhan juga serius dengan dia. Mungkin kesannya sok-sokan, nyawa pun akan aku berikan Tuhan kepadamu. Tapi kenyataannya dia juga lemah. Tapi Yesus mendapat perhatian dari Tuhan. Tadi dikatakan, aku berdoa untukmu. Ya, di Lukas 22 ayat 32 sampai 34 tadi. Ada perhatian Tuhan juga buat Petrus. Tuhan serius dengan Petrus. Kenapa? Karena Petrus juga serius dengan Tuhan. Cintanya gak main-main. Jadi waktu ayam berkokok 3 kali, dia ingat. Dia dicintai Tuhan. Waktu ayam berkokok 3 kali, dia menangis. Kokok ayam bisa membuat Petrus menangis. Kenapa? Dia mengasihi Tuhan. Dia ingat, iya Tuhan sudah tegur aku, mengingatkan aku akan menyangkal dia 3 kali. Orang yang mengasihi Tuhan akan lebih peka dengan teguran peringatan Tuhan. Bukan khotbah pendeta, bukan khotbah Tuhan Yesus yang membuat Petrus menangis, hanya ayam yang berkokok. Jelas kok, kelihatan kok, orang yang mengasihi Tuhan itu kelihatan aksinya. Bukan yang sok mesra. Tapi benar-benar dibuktikan melalui perkataan dan perbuatannya. Yudas merasa aman-aman saja. Dan mungkin ada di antara kita yang dihardik, diperingatkan, ditegur oleh Tuhan. Karena memang mungkin di antara kita ini serius mau ikut Tuhan. Tapi ingat, kalau yang tidak serius atau tidak menghendaki teguran hardikan Tuhan, Tuhan juga gak akan capek-capek menghardik kok.
Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan untuk semua orang loh. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita pikir, oh saya gak ditegur Tuhan, dosa saya tersembunyi rapat, Tuhan jagain saya, hati-hati. Kalau orang Batak bilang, dang diterge lu. Gak dipeduliin, gak direken sama Tuhan. Gak bela Tuhan, gak mengasihi Tuhan. Tuhan juga gak reken. Coba periksa nurani kita masing-masing. Benarkah kita merasa aman? Tidak dihardik Tuhan? Seolah dilindungi, disayang Tuhan. Jangan menyesal nanti di pengadilan Tuhan. Tuhan berkata, nyah kamu dari hadapanku. Penyesalan akan datang terlambat dan gak ada lagi obat. Buat kita nangis raung-raung minta pengampunan dari Tuhan. Ukur seberapa kita mengasihi Tuhan. Seberapa kita sudah melepaskan diri dari percintaan dunia. Dengan usia kita yang sekarang ini, yakinkah kita masih sempat mengasihi Tuhan all out? Petrus gak main-main, nyawa pun dia mau serahkan walaupun dia mengalami kelemahan. Dia lemah, kurang ajar loh dia sempat bilang waktu Tuhan Yesus mau disalib ya, orang tanya, kamu kan bareng-bareng sama dia, sama orang itu, maksudnya Tuhan Yesus. Siapa? Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Enggak, aku gak kenal dia. Petrus tuh. Iya, kamu sering bareng-bareng sama dia. Ada lagi orang ngomong kayak gitu sama dia. Dia bilang, beneran kamu tuh sembarangan kalau ngomong. Aku gak kenal orang itu. Kurang ajar ya. Dia gak menghormati Tuhan loh. Ngeri ya. Dia menghina Tuhan, dia menyangkal Tuhan dengan berkata, aku tidak mengenal orang itu. Tapi ayam cukup membuat dia menangis. Karena dia mengasihi Tuhan. Menyesal. Aku belum buat apa-apa. Aku cuma sesumbar. Aku cuma gembar-gembor selama ini mengasihi Tuhan. Kenyataannya aku menyangkal dia. Tapi lihat bedanya Yudas dengan Petrus. Pada waktu Yudas akhirnya sadar, menyesal, dia sadar bahwa Yesus yang diserahkan bukan orang yang bersalah, hendak mengembalikan 30 keping perak, dan dengan berkata, aku telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, dia tidak bertobat. Dia gak sanggup bertobat, dia gak sanggup, dia gak mampu mencintai Tuhan. Sebab dia terlanjur mencintai dunia. Dan tragisnya, dia sendiri gagal mencintai dunia. Dan berakhir dengan kekecewaan yang diwujudkan dengan bunuh diri. Beda dengan Petrus. Iya, dia menghina Yesus. Iya, dia menyangkal dengan berkata tidak mengenal orang itu. Benar, dia bodoh. Dan sikapnya tidak menghormati Tuhan. Tapi Petrus mengasihi Tuhan. Hanya dengan mendengar suara ayam berkokok, dia hancur hati, dia bertobat. Itulah sebabnya ketika Tuhan bertemu lagi dengan Petrus, 3 kali Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku?
sekali. Petrus jawab, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan nanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mulai agak hati-hati. Kok nanya lagi sih, baru dijawab. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sekali lagi Tuhan tanya. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Kalau kita bisa bayangkan, mungkin ya agak didramatisir. Jawaban yang ketiga, Petrus menjawab Tuhan dengan terisak, berderai air mata. Tuhan, aku mengasihi engkau. Sore hari ini, mungkin ada Petrus yang betul-betul mengasihi Tuhan. Tapi belum maksimal. Bahkan cara mengasihi Tuhan, cara membela Tuhan yang masih salah. Masih arogan. Masih menunjukkan nih gue bela Tuhan. Ingat, kita bisa menyangkal Tuhan. Tapi mungkin sore ini juga ada Yudas yang sudah diperingatkan, ditegur, dihardik oleh Tuhan. Hei, kata Tuhan, kamu bikin apa? Dengan berbagai cara Tuhan bisa menghardik. Lewat sakit, kecelakaan, dipermalukan. Lebih baik kita dipermalukan di dunia ini daripada kita gagal masuk dan diterima di keabadian bersama dengan Tuhan. Penyesalan yang gak ada obat. Lihat Yudas, dia berusaha mencintai dunia. Dia pikir dia bisa mencintai dunia. Gagal, malu dia. Akhirnya bundir. Mumpung belum datang penyesalan, periksa nurani masing-masing. Benarkah aku mengasihi Tuhan? Bagaimana caraku bisa mengasihi Tuhan? Satu permohonan dari Tuhan Yesus yang perlu kita resapi dan menjadi permohonan kita bersama. Kita buka di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayat yang ke-24 kita baca sama-sama. Seolah-olah kita bicara kepada Bapa. Ya. 2, 3. Iya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadikan satu permohonan Tuhan Yesus ini menjadi permohonan kita kepada Bapa. Tuhan Yesus mengasihi Bapa di surga, ditunjukkan maksimal, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Demi siapa? Demi hidupnya sendiri? Enggak. Demi saudara dan saya. Bisa ada bersama-sama dengan Dia. Di mana Tuhan ada, kita berada. Kenapa kita bisa enggak mengasihi Tuhan? Karena kita enggak menghayati bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tadi kita nyanyi, selalu di hadirat-Mu. Itu biasanya cuma sampai di batas pintu gereja. Keluar pintu gereja, ketinggalan hadirat Tuhannya. Kita tinggalin Tuhan. Waktu kita butuh, waktu kita terdesak, terhimpit masalah, kita nyanyi, ku perlu Kau Tuhan,
kita sakit gak sembuh-sembuh, tertindas, tertekan masalah hidup, ekonomi, dihianati, kita nyanyi ini, belum keluar, air mata udah deres banget. Sampai gak jelas liriknya tuh bunyinya apa. Tuhan. Tapi waktu semua berjalan dengan baik, running well, happy, nyaman, terhormat, rasanya bosan dengar lagu ini. Apalagi kalau diulang-ulang. Kalimatnya itu doang soalnya. Sama seperti kita waktu hujan, butuh banget payung. Tapi begitu masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam gereja lah ya, di jalan hujan, payung itu kita pegangin kuat-kuat, bener gak? Tapi begitu masuk gereja, payung itu jadi satu hal yang sangat mengganggu kita. Mau ditaruh di mana nih? Kita geletakin, kita tinggalin, bahkan kita lupakan tuh payung. Kita sering jadikan Tuhan seperti payung. Waktu derasnya masalah, kita pegangin tuh payung. Kita pegangin Tuhan luar biasa. Begitu nyaman, gak kehujanan lagi, payungnya lupa, sampai hilang, ketinggalan di mana. Pernah lihat orang buta melihat? Yang pertama kali biasanya dibuang adalah apanya? Tongkatnya. Tongkat yang selama ini mengantar dia, menuntun dia untuk tidak tersandung bahkan sampai jatuh. Tapi begitu dia bisa melihat, dia buang tuh tongkatnya. Setiap kita, saudara dan saya, punya potensi mengkhianati Tuhan, menyangkal Tuhan. Jiwa kita sudah lama dikotori dengan nikmat indahnya kesenangan dunia. Tuhan gak kelihatan. Daging ini gak bisa merasakan Tuhan. Kenapa? Karena kita gak melatih, mengalami, merasakan Tuhan. Suruh doa aja kayak orang mau disuruh nyangkul sawah. Padahal siapa yang butuh? Setiap kita punya potensi menyangkal Tuhan. Enggak Petrus, enggak Yudas. Sekarang gimana respon kita waktu Tuhan mengingatkan melalui khotbah pada sore hari ini? Jadikan permohonan Tuhan Yesus ini, satu permohonan ini menjadi permohonan kita, supaya di mana Tuhan berada, kita pun berada. Sehingga gak akan pernah lagi kita punya potensi untuk menyangkal bahkan meninggalkan Tuhan. Kita gak ragu lagi bantu pekerjaan Tuhan. Kita gak mikir besok makan apa Tuhan kalau hari ini aku harus membantu pekerjaanmu. Tuhan aja gak mikir kok. Kalau misalnya Tuhan disalib dan gak dibangkitkan oleh Bapa, Tuhan Yesus gak mikir. Yang penting dia lakukan tugas dari Bapa, taat sampai mati. Mati di kayu salib. Dia gak mikir nanti dibangkitin gak Tuhan? Bapak engkau nanti membangkitkan aku gak? Enggak. Kenapa kita mikir? Besok makan apa anak saya? Kalau saya pelayanan terus. Emang Tuhan gak sanggup menjagai? Burung di udara aja dia pelihara. Kok kita hitungan? Pilihan ada pada kita masing-masing. Tuhan gak pernah memberikan perintah yang tidak bisa kita sanggup lakukan, tidak bisa kita penuhi. Pasti kita bisa memenuhinya.
Mengasihi Tuhan itu tidak diatur, tidak disetting. Tuhan gak membuat remote control. Setiap orang harus mengasihi Tuhan. Dipencet tombol on-nya, kamu mengasihi aku. Dipencet tombol off-nya, sekarang kamu boleh mengasihi dunia. Enggak. Bahkan firman Tuhan gak ada yang mengatakan, aku akan membuat kamu mengasihi aku. Enggak ada. Jadi kalau kita bisa mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, pilihannya ada pada kehendak bebas kita sendiri. Kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh atau mencintai dunia. Harus dari kita sendiri. Yuk mulai sore ini kita sama-sama ikrar sama Tuhan. Aku mau mencintai Engkau Tuhan. Seperti sepasang mempelai waktu berjanji mengikat pernikahan sehidup semati di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta dan jemaatnya. Aku menerima Engkau sebagai suami atau sebagai istri, satu-satunya untuk dimiliki semasa hidup, dalam sakit, dalam sehat, suka maupun duka, kekurangan atau kelimpahan, sampai maut memisahkan. Dengan lantang, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dia mengucapkan janji itu di hadapan pasangannya. Gak ada kepikiran tuh nanti mau selingkuh, gak ada kepikiran tuh nanti mau melukai dia, gak ada kepikiran tuh nanti mau meninggalkan dia, gak ada. Jadi jangan mikir kalau mau mengasihi Tuhan, nanti kalau aku bikin dosa lagi gimana Tuhan? Janji aja dulu, janji aja gak berani. Jangan setengah-setengah, Tuhan gak mau 100% atau enggak usah sama sekali. Karena yang dilakukan Tuhan Yesus juga seperti itu, total. Bahkan nyawa yang paling berharga pun diserahkan kepada Bapa demi keselamatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekarang waktunya kita memilih, aku mau atau aku tidak mau. Permohonan Tuhan Yesus ini jadikan permohonan kita bersama. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Orang yang mengasihi Tuhan otomatis mengasihi sesamanya dan mengupayakan keselamatan bagi sesamanya. Ingin selalu bersama-sama. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa mengasihi setiap kita sebelum kita nih ada. Bapa mengasihi kita semua. Buktikan cinta kita. Mau sungguh-sungguh mengasihi Bapa atau tidak usah sama sekali. Amin buat firman Tuhan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Nyatakan betapa rinduku, betapa rinduku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, bertemu Tuhan, amin. berkenan padamu. Mari setiap kita berperkara dengan Bapa, nyatakan. Bila selama ini ku belum berkenan di
ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Dengan jujur katakan bersama, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Dengan rendah hati mari katakan, beriku kesempatan di sisa waktuku. Kita berdiri bersama dan mengundang Pak Pendeta Riko Silain. Aku yang waktu Bapak Ibu, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Saat ini Tuhan bertanya kepada kita, adakah engkau benar-benar ingin menjumpai aku? Apakah engkau benar-benar memiliki keinginan untuk menjumpai Tuhan? Kalau hari ini kita dalam kesenangan dunia, larut dalam kesenangan dunia, rasanya kita tidak punya keinginan untuk ketemu Tuhan. Sebab kesenangan dunia menguasai hidup kita, seperti payung yang tidak lagi digunakan karena kita tidak dalam keadaan berbahaya. Kita merasa sudah tidak membutuhkan Tuhan, seperti kita sudah tidak membutuhkan payung itu lagi, sehingga kita meletakkannya di sembarang tempat. Jangan perlakukan Tuhan seperti payung yang tidak lagi engkau butuhkan. Tetapi satu ketika hujan datang, ketika badai datang, ketika persoalan hidupmu datang, engkau baru membutuhkan Tuhan seperti engkau membutuhkan payung. Jangan hinakan Tuhan dengan sikapmu. Jangan hinakan Tuhan. Kalau engkau hari ini sedang banyak uang, hartamu melimpah, saya beritahu, jangan biarkan kau hanyut dengan hartamu yang melimpah itu. Satu hari kau tidak punya apa-apa. Di balik kubur, hartamu tidak ada gunanya. Hartamu pun tidak bisa menolong engkau. Tetapi kalau harta itu engkau gunakan untuk bersahabat dengan Elohim Yahweh, maka engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan. Jangan berhitung, sebab Tuhan tidak pernah berhitung. Kalau hari ini Tuhan menegur kita, jangan abaikan teguran itu. Mentang-mentang kita tidak sedang dalam keadaan kritis, satu hari kelak pasti ada masa-masa di mana kita menghadapi masa kritis itu. Uang tidak bisa tolong kita.
Saatnya vonis dokter tidak bisa tolong kita. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Teknologi kedokteran pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini waktunya untuk ketika kita bersedia mengabdi kepada Tuhan. Layani Tuhan. Jangan pernah berhitung apapun. Biarlah satu permohonan kita adalah kita mengasihi Tuhan dengan pembuktian dalam hidup ini kita tidak terikat dengan dunia, karena kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Satu yang ku perlu, angkat hatimu, nyatakan kepada Elohim Yahweh Bapa di surga dengan segenap hati. Jadikan ini permohonan yang paling tulus, sempurna seperti Bapa. Jadikan ini satu-satunya permohonan kita. Tidak ada yang lain. Katakan, betapa rinduku ya Tuhan. Rinduku Haleluya. berkenan padamu, Sempurna. sampai di rumah Bapa. Haleluya. Bertemu Tuhanku, berkenan Sekali lagi. padamu. Satu yang ku perlu. Satu yang ku perlu. Bapa, lihatlah setiap anak-anakmu yang pecah hatinya di hadapan Tuhan, yang dengan sungguh-sungguh menerima teguran Tuhan. Lawatlah hidup kami ya Bapa. Pulihkanlah hidup kami ya Tuhan. Glory, haleluya. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, Ku bertemu Tuhanku, berkenan sampai di rumah Bapa. sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapa di dalam surga, patrikan setiap butir-butir kebenaran-Mu di hatiku dan setiap kami. Kami bertekad di hadapan Tuhan untuk mengubah sikap hidup kami, agar kami tidak menjadi pengkhianatnya Tuhan, seperti Yudas. Dan pengkhianatan itu tidak terjadi secara mendadak, tetapi seperti Yudas yang terus-menerus mencintai dunia, dan dia terus-menerus mencuri, dan dia hanyut dalam kesenangan dunia. Dan Tuhan sudah berulang kali mengingatkan, begitupun kami. Tuhan sudah berulang kali mengingatkan kami. Kiranya Tuhan membawa kami kepada pengertian kengerian api kekal itu, sehingga kami memilih mengikut Tuhan, memilih mengasihi Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sabda-Mu, untuk nasihat-Mu sebagai pengingat bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi salam berkat bagi kami, Ibu Jane Alexandra. Dimanapun hamba-Mu memberitakan firman-Mu, kuasa firman-Mu mengubahkan.
Kuasa firman-Mu mendorong kami untuk berubah. Kuasa firman-Mu mendorong kami untuk mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sikap bertobat. Yang mulia Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan sabda-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ku mintakan berkat-Mu bagi kekasih-kekasih-Mu yang telah mengangkat permohonan doa pribadinya kepada Tuhan, menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.